Hai Virgo, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini bacaan untuk kalian di bulan April ya. Bulan April ya Virgo. Oke. Virgo, abis ini saya akan buat video untuk yang member only. Jadi saya bacain yang untuk member only spesifik di bulan April. Jadi siap-siap ya yang member, siapa itu? Ada Kartika, ada siapa lagi? Nabila, siapa namanya? Nabila. Oke. So kalian akan dapetin bacaan khusus untuk kalian like personal reading ya di bulan April. Yang belum join membership boleh join kalau mau, kalau enggak juga nggak apa-apa. Nonton yang ini aja yang rame-rame ya kan. Oke. Oh iya lupa. Mohon maaf lahir batin. Selamat merayakan Idul Fitri untuk kalian yang merayakannya ya, my dear Virgo. Semoga keberkahan melimpah dalam kehidupan kita semua. Amin. Oke, sampai lupa deh tuh. Nanti lupa ngucapin, disangkanya nggak inget. Lupa ya, nggak inget ya nggak sih? Oke Virgo. Kartu pertama kalian di bulan April ada Six of Summer atau Six of Cups. Wow, Six of Cups. Six itu nomornya Virgo loh. Yang di tengah ada Ten of Autumns, Ten of Pentacles. Pentacles itu elemennya Virgo bersama Taurus dan Capricorn, karena itu adalah elemen elemen tanah. Oke. Dan yang terakhir Nine of Winter. Nah ini menyedihkan ya, Nine of Winter ada di minggu terakhir. Oke, minggu terakhir bulan April. Well, saya buka dulu ya. Jangan sedih dulu Virgo, belum apa-apa udah sedih lagi nih. Oke, so ini tidak akan saya buka secara terbalik. The Temperance, kartunya Sagittarius. Saya lagi banyak Sagittarius di sekitar saya nih. Kemudian yang di tengah ada Nine of Wands dan ada kemajuan, ada The Chariot atau kartunya Cancer. Moon saya Cancer. So ya, seperti itu. Kita ulas ya sama-sama. Ada Six of Cups, children or childhood, kanak-kanak atau masa kecil. The return of people or romance from your past. Ada orang lama yang datang dari masa lalu kalian. Hubungannya sama romance lagi. Si mantan dong. Ngapain? Oke. Remembering event differently, tapi mengingat itu secara berbeda ya. It's better or worse, light, sesuatu yang lebih baik atau justru lebih jelek, ya kan? Then how they really occur, dan apa sih sebenarnya yang terjadi? Boleh cerita, sharing, boleh ya dikit ya. Gara-gara si Mercury retrograde itu ngimbas ke saya juga, jadi bermimpi tentang mantan tapi kayak yang ngomongnya gitu, nggak ada kejadian apa cuma ngomong. And then akhirnya saya membuka Facebook untuk ngelihat kenapa sih ini mantan tiba-tiba mimpi, walaupun mimpinya biasa aja kayak ngomong ketemu biasa gitu. Terus saya buka, ternyata itu si my mantan ya, ternyata pindah ke Bali and then mengajak pasangannya juga untuk ke Bali, which is pasangannya itu adalah pelakor dulu waktu saya masih sama si mantan, itu adalah si pelakornya gitu. Jadi dia bersama si pelakornya itu pindah ke Bali. Saya feel ya udah nggak apa-apa deh, asal jangan nggak usah ketemu lagi gitu ya. Oke, itu sedikit cerita. Oke, so ini kartunya di bulan April ternyata tentang itu juga ya kan.
orang di masa lalu berhubungan dengan romance, tapi itu bisa baik bisa buruk ya kan. Oke. Di awal April. Kalau harapan saya sih jangan ketemu ya kalau harapan saya. Tapi di sini kartunya specifically bicara tentang itu loh, Virgo. Ada ngalamin sama nggak sama saya? Sesama Virgo. Wow. Oke, tentang si mantan nih ya. Tapi enggak sih, saya ngelihat itu dengan tidak ada perasaan. Jadi kayak biasa aja gitu, kayak oke, dia pindah ke Bali bersama mistressnya, bersama pasangannya yang sekarang, yang dulu adalah mistress gitu kan. Ya udah, nggak apa-apa, zaman sekarang ya kan, kayak gitu-gitu ani-ani, apalagi gundi atau apalah itu namanya, itu udah terlalu sering kita lihat di dunia ini. So it doesn't matter for me anymore, karena ya saya juga sudah punya pasangan lain gitu kan. Jadi ya udahlah. So itu dari sisi saya sebagai Virgo. Dari sisi kalian sebagai Virgo, ya bolehlah tulis di kolom komentar, tapi saya tidak akan menanggapinya secara spesifik ya, karena ya kalau di grup atau di membership ya saya akan ulas itu ya. So siap-siap yang ikut membership, siapapun kamu, saya akan ulas itu secara spesifik. Oke? Nanti di video yang khusus member. Oke, balik ke sini. Ada The Temperance. Kenapa The Temperance-nya juga muncul di sini ya? So, apapun itu yang berasal dari masa lalu dan ujuk-ujuk datang lagi di kehidupannya Virgo di awal bulan April itu untuk keseimbangan ya. Jadi kayak jangan lupakan masa lalu, jangan ingat-ingat sakitnya di masa lalu, tapi ya udah forgive and forget aja, forgive and understanding aja. Memaafkan dan mengerti aja, keadaannya memang seperti itu. Memang mungkin bukan kita yang jadi teman hidup si dia selamanya misalnya kayak gitu, tapi justru si mistressnya ini misalnya kayak gitu ya. Bukan maksudnya jodohnya sudah habis and then dia ternyata lebih cocok dengan yang lain seperti itu, dan itu untuk menjaga keseimbangan. Toh akhirnya Virgo akan diberikan yang jauh lebih baik. Tapi by the way, Busway, mistressnya juga Virgo, pieki. Ups. Sorry ya, saya ketawanya sengakak itu. Pasti ada yang komen. Virgo, whatever, whoever, mistressnya Virgo, mistressnya ini Sagittarius atau orang lainnya atau orang lamanya, itu it's okay. It doesn't matter. Bukan itu esensinya. Tapi iya, kalau itu bisa datang di awal bulan April hanya untuk keseimbangan hidup kalian Virgo. Jadi kayak kalau masih ada dendam, jangan. Kalau masih ada dendam, jangan. Karena kalian sudah diberikan Two of Cups atau akan diberikan yang lebih baik ya daripada yang sudah lewat gitu. Dan iya, Virgo diberikan yang terbaik ya. Kalau yang udah lewat sok wae biarin. Aduh, saya kelamaan nih ngomongnya. Oke, ada victory-nya di sisinya Virgo juga. Jadi ada kemenangan di awal bulan April untuk Virgo, khusus percintaan, karena kartunya ngarahnya ke situ ya. Jangan khawatir, karir, keuangan, dan bisnis ada di kartu berikutnya, yaitu Ten of Autumns. Take step to ensure the financial security of your children or loved one, making wise investment, planning a retirement, having family tradition. Di pertengahan bulan April ada kesempatan dalam hal karir, keuangan, dan bisnis. Tapi ada tapinya, karena kartu selanjutnya yang ini ya, ada Nine of Wands. Ini berlaku untuk Virgo yang sudah memilih salah satu dari sekian banyak kesempatan dalam hal karir, keuangan, dan bisnis yang terjadi di kehidupannya Virgo. Dan kalian kerja keras untuk itu. Ini ada Eight of Pentacle.
So, pesannya di sini, enggak apa-apa kalian sudah milih dan mungkin nyuekin yang lain. Enggak, Mbak Lucy, saya udah memilih profesi ini sebagai, oh Virgo kan gitu ya, kekeh ya dengan sesuatu, setia dengan sesuatu ya kan. Saya sudah memilih yang ini gitu kan. Sebagai pilihan hidup saya bekerja keras untuk ini. Ya, di pertengahan minggu April pun pertengahan April pun itu yang terjadi. Apapun yang menjadi pilihan kalian dalam hal karir, keuangan, dan bisnis, kalian usahakan, kalian kerjakan sekeras mungkin, dan ada kesempatan untuk itu. Terus ada Virgo yang nanya, saya belum dapat kerjaan, Mbak Lucy bisa dapat kerjaan nggak? Usaha lagi my dear, usaha lagi ya. Udah usaha tapi belum dapat. Tuh, kata-katanya itu dirubah. Jangan udah usaha tapi belum dapat, kata-katanya yang dirubah, mindsetnya yang dirubah. Bilang, saya akan terus berusaha lebih keras. Saya akan mencari, tadi kan security ya, keamanan, menganalisa segala kemungkinan untuk mendapatkan karir, keuangan, dan bisnis yang saya idam-idamkan. Mindsetnya harus kayak gitu my dear ya. Terus kalau kalian bilang, ya enak Mbak Lucy, pendidikannya tinggi, bla bla bla. Enggak, enggak gitu, ya kan? Enggak gitu. Saya berada di posisi ini karena memang memanifestasikan semua itu dengan positif. Kayak, ya saya mau dapat ini, saya harus dapat begini, saya harus begini, saya bekerja keras untuk ini. Gitu mindsetnya. Dan ini memang di pertengahan bulan April agak sibuk nih. Sibuk dengan urusan karir, keuangan, dan bisnis. Is it good or is bad? It's good, karena itu berhubungan dengan security kalian, dengan keamanan kalian, di investasi kalian, di investasi hidup, di karir, keuangan, dan bisnis. Di apa yang berhubungan dengan apa yang ingin kalian capai di kehidupan, terutama karir, keuangan, dan bisnis. Nggak usah lagi ke cita-citaan, itu udah di awal bulan ya, yang di kartu pertama ya. So di pertengahan bulan itu yang harus kalian fokuskan, pertengahan sampai ke akhir bulan April gitu ya. Ambition ya, berhubungan dengan ambisi, berhubungan dengan ambisinya Virgo. Kalau Virgonya ambisinya kecil, ya ntar dapetnya juga kecil. Apakah yang ambisinya besar akan mendapatkan besar? Tergantung amal dan perbuatan juga ya. Tergantung dengan apa yang sudah kalian berikan kepada semesta ya, timbal baliknya itu gitu. Kalau kalian tidak mengusahakan itu dengan positif ya, itu tentu akan berbeda hasilnya ya. So tetap positive thinking untuk mengusahakan, dan itu terjadi di pertengahan bulan April. Apakah kalian akan mendapatkannya? Kalau di sini sesuai ambisi ya, sesuai perjuangan kerja keras kalian, itu yang akan dicapai di pertengahan bulan April gitu. Jadi adil nih, kalau menurut saya Tuhan mah adil. Usahanya kecil, dapatnya kecil. Usahanya sekuat itu ya akan dapat sekuat itu. Walaupun mungkin kalian denial sambil bilang, enggak, dapatnya nggak sesuai dengan apa usaha saya. Pasti itu ada penjelasannya kenapa begitu. Karena kan ya dihitung-hitung lagi nih, karma baiknya bagaimana gitu kan. Oke, so di akhir bulan April ada Nine of Winter atau Nine of Swords. Biasanya sedih nih. Oke, unfolded fear, ketakutannya itu terbuka. Focusing on worst case scenario, berfokus pada skenario ke skenario yang mungkin tidak akan menyenangkan gitu ya. Allowing worry to grow out of proportion to the problem. Bahkan Virgo akan worry banget atau cemas banget di akhir bulan April. Mungkin itu yang terjadi tadi. Yang di pertengahan bilang katanya tergantung ambisi. Saya udah ngegenjot ambisi saya nih di pertengahan bulan April. Tapi begitu akhir April nggak kejadian seperti yang diinginkan. Worry deh jadinya ya, khawatir deh, cemas berlebihan. Terutama Virgo-Virgo yang overthinking seperti saya. Saya mengaku ya.
My dear Virgo, ada kemajuan dengan apa yang kalian usahakan. Walaupun mungkin kemajuannya itu tidak seperti yang kalian bayangkan atau inginkan, ya. Saya lupa apakah bulan lalu saya pernah bilang tentang kemajuan yang timik-timik atau jalannya kecil-kecil gitu, langkah bayi gitu ya. But it's okay. Apapun itu, my dear Virgo, itu akan membuat kalian mendapatkan kemajuan. At least mendapatkan kemajuan. Ya, setidaknya mendapatkan kemajuan. Gitu loh Virgo. Kan ini kartunya ada, The Chariot-nya ada di sini. Oke, saya buka kartu berikutnya. Agak worry ya. Kalau saya ya. Karena saya yang saya lihat di sini adalah, yang saya rasa di sini adalah Virgo melihat bahwa sejarah itu ngulang, sejarah itu kembali, sejarah itu membuat kita tuh kayak nggak maju, padahal sih tetap maju, tapi maksudnya kok balik lagi sih gitu ya, kok itu lagi sih, padahal udah nggak mikirin kayak gitu. Tapi mungkin memang pengulangan itu diperlukan untuk satu dan dua alasan entah apa yang kita mungkin nggak mengerti gitu. Sedangkan Virgo berpikir udah nggak mikirin itu Mbak Lucy, aku memikirkan hidupku supaya aku bahagia, mengusahakannya sendiri nih Mbak Lucy, sendiri, nggak sama yang lain gitu kan. Well, ya teruslah seperti itu kalau memang kalian memilih yang itu. Dan ketika kecemasan itu datang karena ngerasa kok nggak ada perubahan yang berarti, justru sebenarnya ya ambisi kalian itu yang menahannya. Di akhir bulan April justru akan ada kemajuan. Pun kalau menurut kalian itu mah bukan kemajuan Mbak Lucy, cuma dikit, it's okay. Dikit atau banyak, udah bagus dapat dikit daripada nggak dapat sama sekali kan. Loh, The Emperor-nya terbalik. Di sini kelihatan banget bakalan ada kemajuan yang datang untuk seorang Virgo. Tapi beberapa Virgo clueless atau nggak dapet pencerahan atau nggak dapet, padahal Virgo itu kan pencerah ya, the hermit itu pembawa pencerahan, pembawa enlightenment, pembawa terang gitu kan, karena dia bawa lentera tuh si The Hermit. Tapi kelihatannya di sini Virgo di minggu terakhir, di akhir bulan April, kehilangan kendali atas dirinya dan kehidupannya sendiri gitu. Nah, udah diomongin di depan untuk kalian yang lihat, jadi mungkin kalian bisa prepare. Jadi ketika itu terjadi, kalian langsung ingat, oh ya, kata Mbak Lucy, kita jangan terlalu terpaku nih sama hal ini. Ada kok kemajuannya walaupun sedikit. Ada kok yang bisa dijadikan patokan untuk kita tetap berbahagia walaupun itu kecil, misalnya kayak gitu. Jadi memang nggak perlu perbesar kekhawatiran itu, justru kita bebenah diri deh, kembali lagi ke diri, atau kita ngaca deh, ini ada yang perlu dibetulin nggak, atau cara berpikir kita, atau cara kita memandang sebuah kejadian, ya misalnya kita nggak suka bahwa nggak mau masa lalu itu kembali, misalnya kayak gitu kan. Kita udah senang dengan kehidupan kita yang sekarang, kenapa harus dibalikin lagi masa lalunya kayak gitu. Itu bukan dibalikin ya, tadi kan ada The Temperance, jadi untuk keseimbangan aja gitu, bahwa apapun yang terjadi di masa lalu itu part of our life. Apapun itu, semenyakitkan apapun itu, setidak menyenangkan apapun itu, atau kebahagiaan yang terputus, itu adalah bagian dari hidup kita, jadi nggak bisa lepas dari itu. Toh dulu pernah, jadi udah pernah gitu, dan itu udah jadi masa lalu aja. Tapi yang nggak bisa kita harapkan itu terus menerus akan di masa lalu dan tidak akan kembali, karena banyak fenomena yang akan membawa itu kembali, seperti yang kita lalui kemarin ya, sampai
tanggal 29 Maret kemarin Merkuri retrograde gitu ya. So ya wes, terima aja ya. Kalem tuh, disuruh kalem. Jadi walaupun nanti bakalan ada hal-hal yang mungkin akan membuat Virgo kalang kabut sendiri dalam tanda kutip, atau ngerasa kayak apaan sih kok begini gitu kan. Satu, tetap ada kemajuan ya kan. Dua, kalem. Kalau perlu meditasi, monggo meditasi. Kalau enggak, ya zikir, berdoa, apapun yang harus kalian lakukan dengan cara kalian, monggo silahkan. Pasti dibutuhkan untuk itu. Ya Virgo. Oke, apa yang perlu di healing dari hidupnya Virgo, terutama di bulan April? Itu adalah rejection, penolakan. Mungkin dulu kita pernah ditolak atau mengalami hal yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan, dan ketika itu kembali kalian mempertanyakan itu ngapain sih balik lagi, walaupun misalnya cuma kabar atau seperti yang kejadian yang saya sharing ke kalian secara personal tadi kan. Tapi udahlah, toh hidup kalian sekarang jauh lebih baik dibandingin masih dengan yang si masa lalu itu gitu ya. Oke, so pertanyakan satu hal tentang cinta, dan yang satu lagi tentang karir, keuangan, dan bisnis. Oke, tentang cinta. Ini Queen but it's Swan, so I said no. Dan karir, keuangan, dan bisnis juga di bulan April masih no untuk pertanyaan kalian. Oke, so apa yang perlu didengar dari pesan monologi Oracle card untuk kalian adalah don't let your past hold you back. Ya Allah, ini kenapa nyambung ya? Jangan biarkan masa lalu kalian menahan langkah kalian. Ya udah, kalau emang itu datang ya, cuma datang doang, mampir, tapi lanjutkan langkah kalian dengan adanya kemajuan yang memang akan terjadi di bulan April. Jangan berhenti ya. So jangan biarkan masa lalu kalian menghambat hidup kalian, kebahagiaan kalian, kebahagiaan kita semua para Virgo. Oke? So yang terakhir dari Angel's Guide Oracle card bicara tentang apa pesannya? Sign and reminders. Akan banyak pertanda yang hadir di kehidupan Virgo di bulan April, dan itu akan mengingatkan Virgo apa sih hakikat hidupnya Virgo. Akan banyak pertanda itu, ambil pertanda itu sebagai bahan refleksi diri gitu ya. Tanda-tanda kehidupan, tanda-tanda dari alam, tanda-tanda dari semesta. Itu yang penting banget untuk dicermati dan jadi bahan reminder. Maaf, jadi bahan reminder tuh pengingat. Oke, pengingat gitu ya Virgo. Oke, so sekian bacaannya, semoga ada yang bisa diambil. Mohon maaf kepanjangan ya. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan. Tentunya sekali lagi selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri ya, Eid Mubarak, berbahagia untuk kita semua para Virgo. Kita ketemu lagi hari Rebo. Tetap semangat dan salam light angel and love. Bye bye.